kita berjuang dengan keyakinan. Jika kita menang dalam perjuangan, kita akan mendapatkan dua manfaat. Pertama, Indonesia akan merdeka. Kedua, surga seperti yang dijanjikan Allah. Dan jika kita gagal, tapi tidak boleh, maka memang Indonesia merdeka tidak akan tercapai, tapi surga masih menanti. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nazila Isyasara dan selamat datang di Kepopedia. Nah, pada hari ini aku mau ajak kalian semuanya buat bahas tentang tokoh-tokoh wanita bersejarah yang ada di Indonesia. Nah, tokoh yang akan kita bahas hari ini adalah HR Rasuna Said, tokoh perjuang kemerdekaan Indonesia dan juga hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan juga partisipasi politik. Teman-teman penasaran nggak? Kalau penasaran, yuk simak video ini. Hajah Rafkayo Rasuna Said atau yang dikenal dengan HR Rasuna Said yang lahir pada 14 September 1910 ini adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan hak-hak perempuan, khususnya hak mereka dalam pendidikan dan partisipasi dalam politik. Sebagai seorang yang aktif secara politik sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia, Rasuna Said menjadi anggota berbagai organisasi politik dan kemudian menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung di bawah masa jabatan Soekarno. Karena keterlibatannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, ia diakui secara anumerta sebagai pahlawan nasional Indonesia. Rasuna Said berasal dari keluarga Minangkabau yang dikenal dengan semangat juangnya. Sejak usia muda, Rasuna menunjukkan minat yang besar dalam bidang pendidikan dan politik. Ia menyelesaikan pendidikan di Dinia Putri di Padang Panjang. Di tempat tersebut, ia mendapatkan pengetahuan tentang agama Islam dan semangat kebangsaan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia pun memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan organisasi. Ia bergabung dengan Sarekat Rakyat dan kemudian mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia, sebuah organisasi yang berfokus pada perjuangan kemerdekaan dan pemberdayaan perempuan. Melalui Permi, ia mulai dikenal sebagai orator ulung yang mampu menggerakkan massa untuk melawan penjajahan. Pengalaman ini menanamkan dalam dirinya semangat untuk berjuang demi kemerdekaan, khususnya pada hak-hak perempuan. Rasuna Said memulai karir politiknya dengan bergabung dalam Sarekat Rakyat. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi politik yang berjuang melawan penjajah Belanda. Setelah aktif di Sarekat Rakyat, ia mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI pada tahun 1930-an. Permi merupakan organisasi politik dan sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan hak-hak perempuan. Sebagai salah satu pendirinya, ia memegang peranan penting dalam mengarahkan kegiatan organisasi ini. Dalam Permi, ia telah mengorganisir sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan sosial di kalangan perempuan. Rasuna Said sering memberikan pidato yang membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia, mengajak mereka untuk melawan penjajahan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kegiatan ini seringkali membuatnya berhadapan langsung dengan pemerintah kolonial Belanda. Kepiawaiannya dalam berbicara di depan umum ini membuatnya sering menjadi target pemerintah kolonial. Pidatonya yang lantang dan kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda membuatnya sering ditangkap dan dipenjara. Pada tahun 1932, ia ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah Belanda karena pidato-pidatonya yang dianggap menghasut rakyat untuk melawan penjajahan. Meskipun demikian, penahanan ini tidak menyurutkan semangatnya. Selama di penjara, ia terus berjuang melalui tulisan-tulisan yang diselundupkan keluar untuk menginspirasi dan menggerakkan rakyat.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ia terus melanjutkan perjuangannya melalui jalur politik. Ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Pertimbangan Agung. Dalam perannya ini, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan kepentingan rakyat Indonesia. Sebagai anggota DPR RI, ia terlibat dalam berbagai diskusi dan pengambilan keputusan penting untuk bangsa Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang legislator yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok yang terpinggirkan. Di Dewan Pertimbangan Agung, ia memberikan masukan dan nasihat kepada pemerintah mengenai berbagai kebijakan yang berdampak pada rakyat. Selain aktif dalam dunia politik, ia juga memiliki perhatian besar terhadap pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan dan penindasan. Sehingga ia mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, kesehatannya pun mulai menurun. Ia menderita berbagai penyakit yang berhubungan dengan usia dan kondisi fisik akibat tekanan hidup dan perjuangan yang berat selama masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Meski demikian, semangatnya untuk berjuang dan berkontribusi bagi bangsa tidak pernah surut. Ia tetap aktif dalam berbagai kegiatan politik dan sosial hingga kesehatannya tidak memungkinkan lagi. Rasuna Said pun wafat pada 2 November pada tahun 1965 di Jakarta. Kabar wafatnya disambut dengan duka mendalam oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pejuang kemerdekaan dan aktivis perempuan yang melihatnya sebagai inspirasi dan teladan. Berbagai tokoh nasional dan masyarakat umum memberikan penghormatan terakhir kepadanya sebagai salah satu pahlawan nasional yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemakamannya dihadiri oleh berbagai tokoh penting negara, rekan-rekan seperjuangan, serta masyarakat yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman ini dilaksanakan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya sebagai pahlawan nasional. Nah, jadi itu tadi teman-teman penjelasan singkat tentang HM Rasuna Said. Semoga penjelasan aku tadi bisa dimengerti ya. Sampai jumpa di obrolan seru aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!